sebabnya yang menyebabkan futur ini? Ada beberapa hal, ya, saya sebutkan di sini kurang lebih ada sekitar 11 yang bisa menyebabkan orang menjadi futur. Yang pertama, orang futur itu sebabnya adalah al-ghuluwu wa tasyaddud fid din. Sebabnya adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan apa? Dia melaksanakan ketaatan terlalu berlebihan dan akhirnya apa? Ketika melaksanakan ketaatan terlalu berlebihan, melupakan dirinya, melupakan badannya. Dia tidak istirahat, tidak melakukan hak-hak badannya, hak-hak keluarganya, itu bisa menyebabkan futur. Inilah rahasianya. Kenapa syariat Islam ketika kita melaksanakan saum ada sahur, kemudian ada berbuka. Salah satunya adalah kenapa? Karena kalau saum terus selama 1 bulan bisa dibayangkan. Tapi dengan adanya sahur, kemudian dengan adanya berbuka, kemudian kita saum lagi berbuka, kemudian sahur, kemudian saum lagi terus seperti itu, maka di sini adalah akan membuat kita menjadi semangat. Kenapa? Ketika kita saum nanti ada waktunya untuk berbuka. Kemudian nanti sebelum kita saum ada waktu untuk sahur. Sehingga betul kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Rasul menyampaikan, ini ketika ada seorang sahabat yang terlalu semangat beribadah, kata Rasul, inna likulli amalin syirrotan. Sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangatnya. Walikulli syirrotin fatrotun. Tapi dalam bersemangat itu juga ada yang disebut dengan fatroh. Fatroh itu artinya lesu. Ada kalanya kita pun lesu. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang merasa lesunya masih dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Artinya apa? Terus semangat melakukan kebaikan. Seandainya ada masa lemas tapi masih dalam ketaatan kepada Allah, maka itu masih mending. Yang repot adalah udah lemas ibadah tapi dia tapi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan iyyakum wal ghulu fid din. Hendaklah kalian menjauhi yang namanya berlebihan dalam beragama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Orang-orang yang binasa sebelum kalian itu apa? Karena mereka berlebihan dalam beragama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Anas bin Malik mengatakan, pernah ada orang datang kepada rumah istri-istri Nabi. Mereka bertanya, ya wahai istri-istri Nabi, gimana sih cara ibadahnya Nabi? Maka diceritakan ibadah itu begini, begitu, dan sebagainya. Pokoknya intari ibadah yang sangat sulit untuk diikuti oleh kita, oleh umatnya. Mungkin pemahaman sahabat seperti itu. Maka karena sulit seperti itu, kata sahabat tiga tersebut, orang yang datang tersebut, yang pertama mengatakan, maka saya adalah akan sholat selama-lamanya, setiap malam tidak akan pernah tidur. Yang kedua, saya sepanjang tahun akan saum, saya tidak akan pernah berbuka. Maksudnya apa? Malam saja berbuka, tapi kalau siang selama sepanjang tahun itu akan saum terus. Kemudian wa ana atajalun nisa fala atazawwaju abada. Yang satu lagi mengatakan, saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Ini adalah orang-orang yang datang kepada istri Nabi setelah mendengarkan cerita bagaimana ibadahnya Nabi. Sehingga mereka menyimpulkan, bagaimana kita bisa menjauhi Nabi kalau kita ibadahnya begini-begini saja. Kemudian setelah itu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mendatangi 3 sahabat tersebut. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian ya yang tadi ngomong akan puasa terus-menerus, akan tidur akan qiyamul lail setiap malam, tidak akan pernah tidur. Maka kemudian saya kamu juga yang ngomong bahwa kami akan menjauhi istri-istri kami selama-lamanya, artinya tidak pernah menikah. Maka kata Rasulullah SAW, di sini disebutkan ama wallahi, demi Allah kata Rasul, inni la akhsyakum lillah. Bahasanya la akhsyakum lillah. Ada khauf, ada khasyah. Apa bedanya? Khauf itu takut secara umum, tapi kalau khasyah takut karena berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya adalah wa atqakum lahu, dan saya adalah orang yang paling bertakwa. Lakin asumu wa aftu. Tapi kata Rasulullah SAW, saya juga witir, saya juga berbuka, dan saya juga berbuka, saya juga saum, saya juga sholat, saya juga tertidur, dan saya juga menikah. Ini kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka itu bukan bagian dari umatku. Maka yang pertama adalah at-tasyaddud. Ketika orang berlebih-lebihan dalam beragama, maka ujung-ujungnya adalah ketika dia melupakan bahwa ada hak keluarganya, ada hak jasad dan sebagainya, maka ujung-ujungnya nanti dia tidak akan
kuat terus menerus. Makanya Rasul pernah menyampaikan ketika ada seseorang yang begitu rajinnya beribadah dan sebagainya, kata Rasulullah SAW, kamu jangan bukan dilarang untuk rajin, kamu jangan berlebih-lebihan dalam bab itu. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan pernah capek, lesu. Tapi yang lesu itu adalah justru kalian. Maksudnya apa? Allah tidak akan pernah malas untuk membalas kebaikan yang kalian lakukan. Allah pasti akan memberikan pahala, tapi bisa jadi kalianlah yang lemas untuk melakukan ibadah tersebut. Tapi yang kedua adalah asyarab, ya, as-sarab wa mujawazatul had fi ta'ati al-mubahat. Berlebihan dan melampaui batas dalam hal yang dibolehkan. Ini kemarin juga sempat sedikit disinggung kaitan dengan bab ini. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi berlebihan dan melampaui batas dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan. Ya, contohnya, ya, ketika dia terlalu banyak makan, kan kalau terlalu banyak makan ujung-ujungnya akan ngantuk. Kalau terlalu banyak makan nanti ya ujung-ujungnya pasti akan ngantuk. Makanya di sini ada perkataan, ya, Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ma mala adamiyun wi'an syarran min batnihi. Tidak ada yang lebih jelek dari satu bejana yang diisi penuh oleh anak cucu Adam selain dari perut. Apa? Ukulatun yuqimna sulbahu. Maka cukuplah bagi anak cucu Adam makanan yang akan menegakkan sulbinya, tulang rusuknya. Fa in kana la mahalatan fasulutun li ta'amihi wa sulutun li syarabihi wa sulutun li nafsihi. Kalau seandainya tidak mau memandang harus diisi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, kata Umar bin Khattab, iyyakum wal batanah. Hendaklah kalian jauhi yang namanya terlalu kenyang. Fit ta'ami dalam kaitan dengan makan. Kenapa? Karena fa innaha mufsidatun lil jasad. Karena kalau terlalu banyak makan akan membuat rusak buat badan kita, akan menjadi penyakit. Apa murisun lis saqam. Biasanya kalau terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, ujung-ujungnya kita gampang penyakitan. Kemudian juga akan membahayakan kepada jasad kita. Kemudian ujung-ujungnya adalah mukassilatun anis shalah. Maka ujung-ujungnya kalian akan malas untuk melaksanakan salat. Maka kata Rasul, wa alaikum bil kata Umar bin Khattab, wa alaikum bil qasdi fihima. Maka kaitan dengan makan dan minum itu adalah sedang-sedang saja. Ya. Bahkan Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, beliau pernah mengatakan, man syaba dakhala ali situ afatin. Kalau makan terlalu kenyang, jadi bukan kenyang tapi terlalu kenyang, maka dia akan mendapatkan 6 keburukan. Ya, ada 6 keburukan yang didapatkan. Yang pertama adalah faqdu halawatil munajah. Dia akan kehilangan bagaimana manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau terlalu kenyang bagaimana kita akan bisa merasakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'adzuru hifdzul hikmah. Sulit untuk menghafal. Ya, termasuk adalah menghafal di sini adalah menghafal pelajaran, menghafal hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian wahimanu syafaqatu alal khulq. Kemudian kita juga sulit untuk menyayangi orang lain. Kenapa? Kalau orang terlalu kenyang, dia sulit untuk menyayangi orang lain. Kenapa? Karena merasa bahwa orang lain juga kenyang seperti dia. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kenapa kita diwajibkan saum? Hikmahnya adalah, ya, apa? Fakrun ijbari. Yang namanya saum itu adalah kefakiran yang dipaksakan. Bagaimana kefakiran dipaksakan? Tufriduhu syariatu ala nasi jami'an. Saum itu diwajibkan oleh syariat kepada semua manusia. Liyatasawa fi bawatinihim, supaya semuanya merasakan yang namanya lapar di perutnya itu. Mau kaya mau orang miskin sama, tidak ada dispensasi kaitan dengan saum. Ya. Mau kaya mau miskin, selama dia sehat, selama dia mukim, maka tidak ada dispensasi. Saumnya sama, orang kaya sama dari mulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang miskin juga sama. Maka kemudian lanjutan dari perkataan tersebut apa? Innar rahmatatan syau innal alam. Yang namanya kasih sayang itu akan muncul ketika kita merasakan yang namanya sakit tersebut. Maka inilah salah satu rahasia di kita Allah mewajibkan kepada kita yang namanya saum. Kemudian wasaklul ibadah. Maka yang berikutnya adalah ibadah kita juga jadi berat kalau kita terlalu kenyang. Kemudian waziyadatus syahwat, dan ujung-ujungnya adalah syahwat akan naik. Makanya kata Rasul kepada para pemuda yang belum sanggup nikah, maka apa? Perbanyak saum. Ini
kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah wa anna sairul mu'minina yaduruna haulal masajid. Orang-orang mukmin ketika itu berkumpul di masjid melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tarawih, melaksanakan tilawah Quran dan lain sebagainya. Tapi wasyubba, adapun orang-orang yang terlalu kenyang dalam makan itu adalah yaduruna haulal mazabil. Maka dia justru disibukkan pergi ke tempat sampah, maksudnya ke toilet. Ya. Ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini pantas kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan awwalu bala'in hadasa fi hadhil ummah ba'da nabi hasyaba. Awal bencana yang menimpa umat ini setelah Nabi adalah setelah meninggalnya Nabi, maksudnya adalah terlalu kenyang dalam makan. Kenapa? Fa innal qauma lamma syabi'at butunahum saminat abdanahum. Kalau orang terlalu kenyang terus maka ujung-ujungnya badannya akan gemuk. Kemudian fadha'ufat qulubuhum, maka hatinya menjadi lemah, artinya sulit untuk menerima hidayah dari sebagainya. Karena tadi jangan-jangan boro-boro dia bisa bermunajat, yang ada mungkin dia disibukkan dengan yang lain, tidur, atau mungkin kalau nggak tidur dia pergi ke kamar mandi. Wajahat syahwatuhum, dan ujung-ujungnya ada syahwatnya pun akan naik. Maka yang kedua adalah tadi yang disampaikan di sini adalah hendaklah kita jangan berlebihan dan melampaui batas dalam hal-hal yang dibolehkan. Tidur juga sama, jangan terlalu berlebihan. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebab terjadinya futur itu adalah mufaraqatul jamaah, meninggalkan jamaah. Maksud meninggalkan jamaah gimana? Maksudnya adalah bahwa kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu berat, kemudian yang namanya perjalanan juga jauh. Ya. Maka kalau kita sendirian tentu biasanya akan lebih malas. Tapi kalau bersama-sama akan relatif lebih semangat. Saya sering ilustrasikan sederhana beginilah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bulan Ramadan berapa kali hatamnya? Maksudnya hatam baca Al-Quran? Sekali, 2 kali, kan rata-rata seperti itu. Terus kalau nanti ditanyanya jangan bulan Syawal, ditanya bulan Muharram. Kan ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau ditanya, ibu-ibu bapak berapa kali hatam Qur'annya? Jawabannya rata-rata tersenyum. Kenapa tersenyum? Hari bulan Ramadan mah bisa tilawah dengan semangat. Kenapa? Bareng-bareng. Tapi kalau pas giliran Syawal sendiri. Makanya ibu-ibu kalau mengqadha saum dengan saum Ramadan, beratan mana, Bu? Kenapa qadha lebih berat? Karena sendiri. Maka penting yang namanya bersama-sama. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran rata-rata adalah kita bersama-sama. Warka'u ma'ar raqiin. Saum yang kita lakukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang pentingnya kita bersama-sama. Contohnya ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Umar bin Khattab mengatakan, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Hendaklah kalian, kata Umar bin Khattab, berada dalam berjamaah dan menjauhi yang namanya perpecahan. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan itu biasanya akan bersama dengan orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad, sedangkan dan ia lebih jauh daripada mereka yang berdua. Wa man arada bihabbatil jannati fa alaihi bil jamaah. Barang siapa yang menginginkan tempat terbaik di dalam surga, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh dengan al jamaah. Maksudnya kita bersama-sama terus. Makanya ashabul kahfi itu kenapa bisa selamat? Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Perintahnya sabar bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan tentang istiqomah di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk senantiasa bersama-sama. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan di dalam bait syair, laulal jamaah makanat lana subul. Kalau tidak ada jamaah dalam kehidupan, niscaya kita tidak punya banyak jalan. Walakin ad'afuna nahaban la aqwana. Dan yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat perkasa. Ya. Kalau tidak ada berjamaah tidak akan pernah punya jalan yang kebaikan dan sebagainya. Dan biasanya apa? Kalau menyendiri biasanya apa? Binatang yang kuat itu biasanya akan memangsa yang lemah ketika itu sendirian. Tapi kalau bareng-bareng juga mereka tidak berani. Ini adalah menunjukkan pentingnya kita senantiasa berjamaah. Makanya kalau kita tiba-tiba menyendiri gitu ya, menjauhi orang, biasanya sulit untuk
istiqomah dan ujung-ujungnya akan futur. Ya. Kemudian yang keempat, qillatu tadzakkirul mauti wad daril akhirah. Yang keempat adalah orang yang menyebabkan futur itu adalah sedikit mengingat kematian, ya, sedikit mengingat kematian dan kampung akhirat. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur karena akidah kalian belum kuat. Fazuruha, maka sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kaitan dengan kehidupan akhirat. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Kita harus malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian ditanya, inna nastahyi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami malu kepadanya wahai Rasulullah. Kemudian qala laisa dzalikum, bukan itu maksud kalian. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadz ar-ras wa ma wa'a. Kalau kita memang takut kepada Allah, kalau kita memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya adalah orang yang malu itu adalah siapa? Orang yang menjaga kepala dan yang ada di sekitarnya. Artinya menjaga kepala, pikiran, dan termasuk juga mulut, termasuk juga mata, telinga, kita jaga. Kemudian wal yahfadil batan wa ma hawa, jaga perut dan sekelilingnya. Ya perut mungkin jangan sampai makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berlebihan, punten. Kemudian di samping menjaga perut dan sekelilingnya adalah yang di sekeliling perut di situ juga harus dijaga. Makanya Rasul menjamin, aku menjamin kalian ketika bisa menjaga mulut kalian dan bisa menjaga al-farj kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Maka aku akan jamin orang tersebut masuk surga. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, wal yudzakkirul maut wal balwa. Maka hendaklah kalian itu senantiasa mengingat mati, ya. Hendaklah kalian senantiasa mengingat mati dan kehancuran. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya apa? Dia akan menuju akhirat tapi dunia tidak dilupakan, tapi dia tidak lalai kaitan dengan dunia tersebut. Faman fa'ala dzalika fadistahya minallahi haqqal haya. Siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi orang yang malu kepada Allah salah satunya apa? Orang yang senantiasa mengingat yang namanya kematian. Makanya pantas kalau dulu ada seorang ulama, ya. As-Subbaq namanya, Ibnu Sammak namanya. Mohon maaf, Ibnu Sammak itu sengaja beliau itu di rumahnya buat galian. Galian itu seperti kuburan. Kalau beliau sedang malas ibadah, maka beliau seperti orang mati coba membayangkan tidur di galian tersebut, kemudian membayangkan bagaimana kalau seandainya mati akhirnya bangun lagi, semangat untuk melaksanakan kebaikan. Dibayangkan Bapak Ibu kalau seandainya besok kita akan meninggal dunia, kira-kira akan sempatkah kita tidur malam ini? Tentu tidak akan. Makanya ketika orang yang ingat kematian, dia akan terus semangat melakukan kebaikan, tidak akan futur. Yang kelima adalah at-taqsir fi amalil yaumi wal lailah. Bersikap seenaknya dalam melaksanakan amal sehari-hari. Ya, sebenarnya nanti pembahasan ini di hari keempat ya, nanti malam ke-29 saya akan bahas kaitan dengan at-tafrid fi amalil yaumi wal lailah. Ya. Jadi bersikap seenaknya dalam melaksanakan amal sehari-hari. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, kalau kita tidur, kemudian kalau kita bangun kan syukur ada susah bangun tidur itu. Kata Rasulullah SAW, ya'qidus syaitanu ala qafiyai ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Bahwa setan itu mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seorang jika kalian tidur dengan 3 ikatan. Maka yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil farqud. Maka setiap ikatan itu ditiup lah, mungkin bahasa kitanya gitu ya. Ketika ditiup, malam masih panjang, ayo tidur lagi aja. Malam masih panjang, ayo tidur lagi. Kan kadang kita bangun jam 3 gitu ya. Mungkin pas ada ya dalam bisikan kita, udahlah nanti aja setengah 4 gitu. Ya betul, mungkin jam 3 jarum panjangnya ke angka 12 gitu ya. Jarum pendeknya ke angka 3. Nanti sebentar lagi. Nanti bangun bener jarum panjangnya ke angka 12. Tapi nanti jarum pendeknya sudah angka 5, kan bahaya juga. Artinya apa? Ini kan lailun tawil farqud. Udah tidur lagi aja sebentar aja lah. Masih lama kok panjang. Malam masih panjang. Fa idza stayqadha fadzakarallahu in halat uqdah. Kalau kita bangun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa bangun tidur. Maka apa? Ikatan itu akan lepas satu. Fa in tawaddaa in halat uqdah. Kalau kemudian setelah itu wudu, maka satu ikatan hilang. Fa in shalla in halat uqdah. Kemudian kita melaksanakan salat, maka hilang satu ikatan. Tiga-tiganya lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka pagi hari dalam keadaan pada pagi hari akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram.
Wa illa asbah khabisan nafsi kaslan. Tapi kalau tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia akan merasa malas. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ada orang yang bersikap seenaknya dalam melaksanakan pekerjaan apa? Contohnya sholat fardu, nanti sholat fardu berjamaah, ya kadang enggak, kadang iya. Jadi lalai kaitan dengan bab ini. Yang keenam, dukhulu jawfihi syai'un muharramun aw bihi syubhah. Ya, perutnya kemasukan barang haram atau syubhat. Mungkin ini ada pembahasan kalau nggak salah di hadis ke-6 ya. Di hadis ke-6 di hadis Arba'in mungkin sudah dibahas oleh Dr. Agus gitu ya. Bisa jadi al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahu umurun mushtabihatun. Ya. Dan seterusnya kemudian kan diceritakan ada seseorang yang yutilis safar. Ya, summa dzakara rajul yutilus safar as'asa aghbaru yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian ya Rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ada orang yang sedang bepergian, pokoknya rambutnya lusuh dan sebagainya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi. Artinya ini menunjukkan orang musafir kan mustajab untuk berdoa. Betul-betul merendahkan diri kepada Allah, menyebut Asmaul Husna. Tapi ternyata kenapa tidak dikabulkan? Karena makanannya haram, minumannya haram, semuanya adalah haram. Maka fa anna yustajabulah. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam perut kita suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya malas untuk melaksanakan ibadah. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi dengan halal dan baik. Ini ada kisah ya. Aisyah mengkisahkan bahwa Abu Bakar itu punya pembantu ya. Punya pembantu yang biasa makan dari kharaj. Kemudian wakana Abu Bakar yakul min kharaji, dan biasanya Abu Bakar memakan dari yang dibawa oleh pembantunya tersebut. Pada satu hari Abu Bakar makan makanan yang dia biasanya bertanya dulu kepada pembantunya tersebut, tapi waktu itu langsung aja makan karena pembantunya mungkin nggak ada. Faqala lahu ghulam, kemudian pembantunya tersebut mengatakan, tadri ma hada, tahu nggak apa yang kamu makan barusan? Abu Bakar, wa ma huwa, memang apa yang aku makan barusan? Faqala kuntu tahakkan kulil insani fil jahiliyah wa ma ahsanal kahana illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani lidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Jadi dulu katanya zaman jahiliyah saya teh pura-pura jadi dukun. Ya, jadi ada orang yang datang gitu ya, mungkin minta diramah dan sebagainya. Saya tuh sebenarnya tidak bisa meramah dan sebagainya, cuman pura-pura we jadi dukun. Kemudian akhirnya sudah lama tidak ketemu, pas ketemu kemarin bayar, katanya dulu kan saya pernah minta apa? Ya minta jampe-jampe dan sebagainya, bisa jadi mungkin sukses dan sebagainya, pokoknya minta dikasih aja. Kemudian fa'adkhala Abu Bakar yadahu kemudian Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulutnya tersebut, kemudian mengeluarkan semua yang ada di mulut tersebut. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Hati-hati kaitan dengan makanan yang haram tersebut. Makanya kalau lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 172, itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau orang beriman sesungguhnya bab halal haram itu harusnya sudah selesai. Tidak lagi membahas apakah ini halal atau tidak. Orang beriman itu adalah pembahasannya bukan halal lagi, tapi baik atau tidak. Kenapa? Karena orang beriman harusnya dengan keimanannya siap mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ya halal, yang haram haram. Tidak usah bingung-bingung lagi. Maka kaitan dengan ini adalah bisa jadi seperti ini. Yang keempat, yang ketujuh adalah iqtisarul amil ala jad min wahidin min jawanibiddin. Membatasi kegiatan pada satu sisi saja dari berbagai aspek agama. Contohnya dia hanya memperhatikan bab ubudiyah, sedangkan bab akhlaknya lalai. Ada orang yang hanya memperhatikan bab akhlak, tapi bab ubudiyahnya lalai. Ada hanya bab akidah saja yang diperhatikan, bab lain tidak. Maka biasanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah bertahan lama. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalau masuk Islam itu adalah yang sempurna. Jangan setengah-setengah, kafah. Semuanya. Dan Islam membahas seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang ke-7. Yang ke-8, at-taqsir fi haqqil badan. Bisa juga orang yang futur itu adalah tidak memperhatikan hak badan. Ini Salman Al-Farisi pernah datang kepada Abu Darda. Ketika datang kepada Abu Darda, ketemu dengan istrinya, istri Abu Darda, karena Salmannya waktu itu tidak ada. Maka ketika ketemu dengan Abu Darda istrinya tersebut, kok kamu kenapa kelihatan seperti ini? Maka diceritakan itu tuh saudaramu, karena saking dekatnya Salman dengan Abu Darda, karena dipersaudarkan oleh Nabi. Itu saudaramu tidak menginginkan dunia. Nah, akhirnya Salman datang. Ketika Salman datang ketika itu, mohon maaf, Abu Darda datang, bukan Salman. Salman datang ke rumahnya, kemudian Abu Darda setelah itu datang dari habis mengambil air.
kemudian menyiapkan makanan untuk Salman. Apa kata Salman? Ayo makan. Apa kata Abu Darda? Ayo kamu makan. Kemudian kata Salman, adik kamu nggak makan? Enggak, saya sedang puasa, kata Abu Darda. Saya tidak akan makan kecuali engkau makan bersama saya. Akhirnya makan bareng. Malam hari Abu Darda langsung bangun malam. Tidak tidur, kata Salman, tidur. Nanti kita sholat nanti kita bangun malam bersama-sama. Kemudian akhirnya setelah di sepertiga malam bangun, sholat, kemudian kata Salman Al-Farisi, inna li rabbika 'alaika haqqun. Ya, Rabbmu punya hak. Kemudian dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Maka berikanlah semua hak sesuai dengan haknya masing-masing. Maka kata Rasulullah SAW, kemudian setelah itu Abu Darda dan Salman datang kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Sodaqo Salman. Apa yang dikatakan oleh Salman itu benar. Makanya ibadah Ramadan kita tidak boleh kita saum wisol. Karena kalau saum wisol nanti akan membahayakan kepada badan kita. Kita pun kalau seandainya malam gitu ya, tidak tidur di malam hari karena karena menghidupkan malam, maka di pagi hari mungkin kita istirahat. Maka kenapa ada qailulah dan lain sebagainya? Ini bagian daripada kita pun memperhatikan kaitan dengan badan kita. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-9 adalah adamul isti'dad li muwajati mu'awwiqatit thariq. Tidak adanya persiapan untuk menghadapi rintangan. Tentu setiap aktivitas yang kita lakukan, mencari ilmu contohnya, pasti ada rintangannya. Di sini ada para santri yang tahfidz gitu ya. Pasti ada rintangannya. Mungkin ketika menghafal juz 1, juz 2 mudah. Tapi ketika juz 2 contohnya ada ayat-ayat yang memang rada sulit. Nah, itu juga perlu kesabaran dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu, tidak mempersiapkan untuk menghadapi rintangan ini, biasanya begitu ketemu masalah, maka langsung mundur. Dan itu banyak. Mencari ilmu atau para dai. Atau bisa jadi kita juga ketika beribadah, ketika menemukan halangan dan rintangan, bisa jadi kita ke masjid, mungkin ketemu orang di masjid itu kan berbagai macam karakter. Ya. Akhirnya ada orang yang tidak ke masjid, kenapa? Saya mau malas ketemu si itu, malas ketemu si ini. Maka salamatus sodar di situ adalah harus kita siapkan. Bagaimana memiliki jiwa yang lapang. Maka kata Allah dalam surat Muhammad ayat ke-31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarukum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Kemudian yang ke-10 adalah suhbati dawil iradat ad-dhaifah wal himam ad-daniyah. Berteman dengan orang lemah kemauannya dan rendah cita-citanya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang futur, ya pasti akan futur lagi. Kita berteman dengan orang malas, ya pasti akan malas lagi. Kata Rasul, almaru ala dini khalili. Seorang itu tergantung pada agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka oleh karena itu salah satu di antara kalian hendaklah memperhatikan siapa yang dia jadikan temannya tersebut. Maka teman itu adalah as-sahibus sahibun. Teman itu lama-lama akan menarik. Dan yang terakhir adalah penyakit yang terakhir adalah al-wuqu fil ma'asi was sayyi'at wala siyama saghairid dunub mal istihanatu biha. Orang akan terjerumus kepada penyakit futur kalau terjatuh dalam lembah dosa dan kejelekan, lebih-lebih lagi dosa kecil kemudian meremehkan dosa tersebut. Kan kalau bahasa Sunda mah remeh teh nasi ya. Remeh itu kan kecil gitu ya. Tapi remeh kalau dikumpulin mah jadi nasi satu piring kan. Nah, orang meremehkan dosa ini kan berbahaya. Kalau orang menganggap dosa kecil ini nggak apa-apa, nanti juga saya bertobat. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat ke-30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Maka ini adalah kata Rasul dalam sebuah hadis, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikahu. Kalau dosa ini terkumpul di orang, nanti ujung-ujungnya binasa juga walaupun itu dosa kecil. Ya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna masalan. Rasul membuat perumpamaan kaitan dengan orang yang meremehkan dosa ini. Kama saliqaumin nazalu ardo falat. Ya. Maka Rasul memberikan sebuah perumpamaan, yaitu sebuah kaum yang singgah di sebuah lembah. Kemudian fahadara sani al-qaum. Seraya dihampiri oleh pemuka kaum. Faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaj'u bil 'ud. Lalu orang tadi pergi dan kembali dengan membawa dahan kering hingga terkumpul. War rajul yaji'u bil 'ud. Kemudian orang juga terus membawa kayu tersebut. Hatta jama'u sawadan, dan ujungnya sampai terkumpul dalam jumlah yang banyak. Kemudian fa'ajjaju naron. Kemudian disulutlah dengan api wa andoju ma qadafu fiha.
dan tumpukan dahan yang terbakar tadi akan mematangkan apa saja yang dipanggang di atasnya. Kan satu ya. Kalau namanya mengumpulkan kayu bakar yang kecil-kecil mungkin pas lagi camping lah. Biasanya kan ngambil ranting-ranting kecil dikumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan dibakar dan akhirnya bisa ya nanak nasi, kemudian juga memasak air dan lain sebagainya dan akhirnya matang juga. Begitu juga dosa. Maka inilah 11 sebab orang bisa jadi futur.